Hai, kembali lagi dengan saya Galih Yogi Rahajeng SPMSI dalam mata kuliah Ekonomi Regional. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana menganalisis sektor basis di suatu wilayah dengan menggunakan metode LQ atau Location Question dan bagaimana menganalisis pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menggunakan metode shift share. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana mengidentifikasi sektor unggulan suatu wilayah dengan menggunakan data hasil dari perhitungan LQ dan juga PB atau pergeseran bersih wilayah. Untuk menentukan sektor unggulan wilayah ditentukan dengan nilai LQ dan PB yang diletakkan pada diagram. Seperti yang ada di gambar, nilai PB lebih daripada 0 atau sektor tersebut dinyatakan sebagai sektor progresif, dan apabila nilai PB kurang dari 0, sektor tersebut dinyatakan sebagai sektor mundur. Sedangkan untuk nilai LQ lebih dari 1, sektor tersebut dinyatakan sebagai sektor basis, dan apabila nilai LQ kurang dari 1, sektor tersebut dinyatakan sebagai sektor non-basis. Apabila sektor tersebut memiliki nilai PB lebih dari 0 dan nilai LQ lebih dari 1, maka sektor tersebut masuk kepada sektor unggulan atau prioritas 1. Namun apabila sektor tersebut memiliki nilai PB lebih dari 0 tetapi nilai LQ-nya kurang dari 1, maka sektor tersebut masuk ke dalam sektor berkembang atau prioritas 2. Agar lebih memahami, kita akan masuk ke contoh perhitungan yang menggunakan perhitungan nilai LQ. Contohnya misalnya di Kota Tarakan ada 9 sektor. Pertama, sektor pertanian, kedua, pertambangan dan penggalian, ketiga adalah sektor industri, keempat adalah sektor listrik, gas dan air minum, kelima adalah sektor komunikasi, keenam adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, ketujuh adalah sektor transportasi dan komunikasi, kedelapan adalah sektor keuangan, 9 adalah sektor jasa. Dari ke-9 sektor tersebut di Kota Tarakan, ternyata sektor basis adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, juga sektor industri. Berikutnya data yang kita butuhkan juga adalah data PB atau pergeseran bersih yang didapat dari penjumlahan dari nilai KPP atau komponen proporsional shift dan juga nilai KPPW atau diferensial shift. Di sini nilai PB dari 9 sektor Kota Tarakan ada beberapa sektor yang termasuk sektor progresif, yaitu adalah pertambangan dan penggalian, sektor industri, listrik, gas dan air minum, juga sektor komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan untuk sektor pertanian, transportasi dan komunikasi, keuangan dan jasa masuk ke dalam sektor mundur karena nilai PB-nya kurang dari 0. Kemudian kita gabungkan nilai LQ dan juga nilai PB dari ke-9 sektor. Pada sektor pertanian nilai LQ-nya lebih dari 1 atau sektor basis, sedangkan nilai PB-nya kurang dari 0 atau sektornya mengalami kemunduran. Sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian juga sektor industri, nilai LQ-nya adalah lebih dari 1 atau sektor basis, nilai PB-nya juga lebih dari 0 atau sektor progresif. Berikutnya untuk sektor listrik, gas dan air minum, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan hotel dan restoran memiliki nilai LQ kurang dari 1 atau sektor non-basis, namun memiliki nilai PB lebih dari 0 atau sektor progresif.
Kemudian untuk sektor transportasi dan komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa memiliki nilai LQ kurang dari 1 atau sektor non-basis dan nilai PB kurang dari 0 atau sektor mengalami kemunduran. Setelah mengetahui nilai LQ dan PB, kita akan meletakkan atau memplotting nilai LQ dan PB ke dalam diagram seperti terlihat di gambar untuk mengetahui apakah sektor tersebut masuk ke dalam sektor unggulan, sektor potensial, sektor berkembang maupun sektor terbelakang. Berdasarkan nilai LQ dan PB dapat kita ketahui untuk sektor unggulan adalah sektor industri dan juga sektor pertambangan dan penggalian karena memiliki nilai LQ lebih dari 1 dan nilai PB lebih dari 0. Kemudian untuk sektor pertanian masuk ke dalam sektor potensial karena memiliki nilai LQ lebih dari 1 dan nilai PB kurang dari 0. Dan untuk sektor berkembang adalah listrik, gas, dan air minum, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan hotel dan restoran karena memiliki nilai PB lebih dari 0 tetapi memiliki nilai LQ kurang dari 1. Untuk sektor terbelakang adalah sektor transportasi dan komunikasi, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa. Berdasarkan hasil plotting, kita dapat mengetahui sektor unggulan suatu wilayah yang di sini contohnya di Tarakan, maka didapatkan untuk pengembangan wilayah tersebut sektor unggulannya adalah pada prioritas pertama adalah sektor industri, pada prioritas kedua adalah sektor pertambangan dan penggalian, sedangkan pada prioritas ketiga adalah sektor pertanian. Sekian pembahasan kita tentang bagaimana melihat sektor unggulan suatu wilayah menggunakan data LQ dan juga data PB atau pergeseran bersih wilayah. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan dan pembahasan berikutnya. Sekian dan terima kasih.